Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun mushabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia nikmat hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan segala yang kita inginkan, beramal dan beribadah di dunia dan akhirat. Salam dan salawat tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi al-akhirul zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimatul haknya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, dalam channel Buya Pasaman Timur, dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah. Para hadirin dan jemaah yang dirahmati Allah, bertemu dalam berbagi itulah salah satu tujuan. Membuka tabir daripada kerohanian seseorang adalah tujuan utama juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat Allah yang paling besar itu adalah suatu pertemuan kerohanian seseorang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allazina yu'minuna wa bil ghaib wa yuqimunas salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tujuan adalah itu. Untuk itu, dalam kesempatan baik ini saya akan berbagi tentang yang sangat dibutuhkan kepastian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kepastian yang dibutuhkan oleh agama, yaitu tauhid. Dalam hal ini, apapun yang akan saya sampaikan harus berakhir kepada tauhid, karena tauhid ini adalah jalan salah satu yang dihalalkan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan suatu pandangan, suatu makna rahasia yang sangat tertinggi di dalam Islam dan diri kita. Di dalam ilmu ketuhanan apapun yang kita lakukan kepada Allah, semua harus memiliki keputusan, baik itu keputusan syariat, hakikat, tharikat, dan ma'rifat. Kalau suatu pekerjaan tidak ada keputusan, maka pekerjaan ini belum dikatakan selesai. Nah, dalam rukun Islam, keputusannya adalah La ilaha illallah. Itu keputusannya. Muhammad Rasulullah. Jadi kalau kita sudah ada keputusan, maka disandarkanlah seluruh kemampuan dan kekuatan serta keinginan dan makom-makomnya dihimpun dalam satu kalimat La ilaha illallah. Jembatan, jalan menuju suatu keputusan ma'rifat, baik itu dalam sholat maupun dalam mengamalkan diri, memperjalankan Allah kepada diri dalam kalimat La ilaha illallah. Maka dalam tayangan ini akan saya menyatakan suatu pemahaman tauhid yang saya kasih judul La ilaha illallah di dalam 1000 ma'rifat. Jadi kalau kita para jemaah dan hadirin mengkaji suatu kajian, setelah kita mengkaji suatu pemahaman, maka
kebenaran daripada sebuah kajian adalah keputusan. Nah, disinilah tugas kita, bagaimana menyatakan kajian itu di dalam kalimat la ilaha illallah. Meskipun kita akan memperjalankan seperti kajian diri, tauhid zuhuriyah, tauhid rububiyah, mau bedah Al-Quran, mau bedah diri. Ingat kata Allah, belum afdol itu semua kalau belum dijalankan dengan penentu keyakinan, penentu jalan Allah yang telah diridhoi, yaitu la ilaha illallah. Nah, makanya Allah bilang, sebelum kamu berzikir kepada Allah, maka kamu harus mengenal Allah terlebih dahulu. Belum mampu kita menghidupkan, menyatakan la ilaha illallah itu dalam suatu ayat yang hidup, masih mati, masih berupa ayat, masih berupa ayat di dalam diri kita, maka itu dikatakan belum kalimatul haq. La ilaha illallah adalah pintu gerbang keputusan. Seperti kita sholat, sholat itu keputusannya la ilaha illallah. Kita dengar orang azan, azan ditutup dengan la ilaha illallah, tidak dua kali diulang, berarti itu keputusan. Nah, kalau kita menjalankan semua amalan, contoh kita menjalankan amalan rahasia bismillah, tapi untuk menghimpun itu menjadi batang tubuh yang hak, maka kita wajib mendirikan ayat yang hak, yaitu ayat tauhid. Makanya afdalul zikri, afdolnya sebuah zikir itu fa'alam annahu, setelah dia mengenalku la ilaha illallah, dalam kalimat la ilaha illallah. Kita perhatikan, kalau kalimat la ilaha illallah jatuh ke diri, jatuh kepada amalan, jatuh kepada ibadah, jatuh kepada ilmu, jatuh kepada hajat, jatuh kepada kodrat, itulah yang diminta oleh Allah, kalimatul haq. Kalau syahadat ini tidak hidup, kalau syahadat ini tidak nyata, belum menjadi kalimatul haq, maka amalan itu tidak ada ruhnya. Jadi ruh semua amalan, ruh berhayat semua amalan adalah la ilaha illallah. Nah, saya percontohkan berupa keputusan. Umpamanya kita mengkaji bismillah, bagaimana batin membungkus sir itu yang berwujud nur, milah kepada Rahman, kepada An-Nazir manusia, berdiri sebagai An-Nasir manusia, sirnya manusia. Nah, itu akan dihimpun la pada bis, illaha pada Allah bersifat zahir pada jasad, nah, illah kepada sifat Rahman yang batin pada diri, Rahim. Nah, disinilah dikatakan la ilaha illallah, dilah tulah rahim. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita memberikan keputusan kepada sebuah amalan, la ilaha illallah, sandarannya apa? La, lam, alif, illaha, tiada yang nyata, illah, melainkan Allah. Nah, umpama itu kaji diri. Nah, bagaimana kita memutuskan satu perkara? Kita lihat diri kita. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Nah, lam alif. Nah, kita tahu hati itu lam alif. Illaha adalah jasad. Illah adalah qalbi halus. Allah adalah maujudnya. Nah, jadi kalau kita sudah bisa menghimpun suatu ilmu dan menghidupkan suatu amalan dalam kalimat la ilaha illallah, berarti itu adalah ilmu Allah semata. Kenapa? Karena di dalam kalimat la ilaha illallah tidak ada huruf hayat yang lain, melainkan lam, alif, ha. Kalau alif, lam, alif, ha, illah itu kalimat Tuhan. Jadi tidak boleh kita membuat suatu perbuatan makrifat
yang berhubungan dengan nas diri kita. Itu adalah nafis diri kita. Bagaimana kita menafiskan, menjauhkan dan menghindarkan diri dari kalimat itu, melainkan la maujudun illallah. Kalau la ilaha, tidak ada yang nyata, ya kan? La ilaha illah, melainkan Allah. La ilaha illa Allah. Syariat, hakikat, tarikat, marifat. Nah, kalau kita belum ini menjadi kalimatul haq, maka ilmu itu tidak akan terjadi, dan itu bukan ilmu tauhid. Nah, kalau ilmu ini pemahamannya tidak bisa dimasukkan dan tidak hayat di dalam kalimat la ilaha illallah, berarti la maujudun illallah itu bukan yang maujud itu Allah, bukan Allah yang berbuat, itu kamu-kamu aja, kita-kita aja. Maka dalam hal ini, kalau kita mengatakan Allah fi zahir wallah fi batin, apapun sandaran kaji, nah disinilah kalimatul haq, penyaringan. Kalau sudah bisa hayat makrifat di dalam kalimat la ilallah, maka dikatakanlah itu ilmu tauhid, karena ilmu tauhid ini adalah ilmu tertinggi. Nah, di situ para jemaah yang dirahmati Allah, la ilaha illallah, contoh kita akan buat 7 la ilaha illallah, padahal saya bilang itu 1000 ma'rifat. Nah, kita ambil percontohan 7. Contoh sekarang, kita ingin menyatakan tiada yang maujud melainkan Allah. Nah, coba dengan la ilaha illallah, kemana sandarannya? Ya kan? La, lam, alif, ya, itu adalah alam sirnya Allah, yaitu batin. Ditarik napas ke atas, illaha, maujud pada jasad, turun ilah, makom hati adalah makom sir batin, naik ke atas lagi Allah, 2 kali napas pula balik, sudah berubah wujud menjadi la maujudun illallah, tidak ada yang maujud melainkan Allah. Begitu juga kita solat, lam alif, naiklah tubuh diri tadi, tubuhnya Allah, lam alif, illaha, yang hadir dan nyata, ya kan, illah, Tuhan Allah. Kalau sudah yang nyata di diri kita, batin ilah, tuh jasad Allah, maka berhadapan ilah dengan Allah, la ilaha illallah. Nah, kalimatul haq, ayat mengantarkan kita kepada kalimatul haq. Nah, itu contohnya. Terus umpamanya lagi, dalam kita menjalankan ma'rifat, seperti kita amalkan surat An-Nas, bagaimana Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, nah, sampai kita dikuasai oleh Allah. Lam alif jatuh la kepada Rabbi, ilah jatuh kepada Al-Malik, la ilaha illallah. Nah, Allah jatuh kepada ilah, Ilahin Nas. Nah, jadi keputusan dari segala keputusan marifat setelah kalimatul haq, nah itulah dikatakan afdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Akui kebenarannya, keafdolannya zikirmu kalau sudah mengenalku. Fa'alam annahu, setelah mengenalku, hu. Nah, disitulah setelah mengenalku. Jadi kalau kita belum bisa mewujudkan maujudullah dengan kalimat la ilaha illallah, jadi tidak perlu semua amalan itu dibaca. Jadi mengendalikan semua keputusan amalan itu dengan maujudnya, yaitu kalimatul haq. Dengan hidupnya pengkaji, kodrat kaji di dalam kalimat la ilaha illallah, maka hiduplah. Jadi yang menjalankan amalan demi amalan itu adalah perbuatan Allah semata. Nah, begitulah yang dikatakan la ilaha illallah. Nah, baru kita melihat Muhammad dan wujud yang nyata. Muhammad Rasul, roh menuju Allah, itulah sir dalam kolbi. Jadi kalau kita, itu contohnya apa? Syahadat diri. Nah, bagaimana kita melihat maujudullah dalam kalimat keislaman kita, tauhid kita, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La, alam alif, hati di kolbi, illaha, jasadnya nyata, illah, Tuhan pada sir ba'dal dalam hati, Allah,
maujudullah, yaitu jasad yang maujud alif lam lam ha. Muhammad, jasad yang berbentuk mim ha mim dal. Rasul, roh yang turun ke dalam diri. Ruh yang turun, insan diri yang berdiri dalam diri, batin Allah yang berdiri dalam nyawa. Rasul Allah, yaitu rohnya Allah. Jadi begitu, tidak ada yang nyata di dirimu melainkan nyawa Allah itu sendiri, yaitu Muhammad. Nah, bagaimana Muhammad itu mendapatkan nyawa dari Allah? Muhammad, roh usul Allah. Nah, itu kalau kita mendirikan syahadat diri. Jadi keputusan dari segala keputusan mata hati, mata batin dan ma'rifat harus disandarkan kepada kalimatul haq, yaitu menghidupkan kalimat la ilaha illallah. Apapun bentuk amalannya, baik yang mengamalkan, baik kodrat-kodrat nur, zat batin dan sir, semua perbuatan tajalli Allah harus dijalankan oleh Allah semata, selagi tidak ada huruf-huruf yang lain di dalam kalimat la ilaha illallah. Berikut umpama, kita perlihatkan contohnya, kita bertahlil di rumah orang lain supaya mengantarkan hajatnya sampai kepada Allah. Kontak Allah dengan orang yang berhajat adalah kontak batin. La lam alif markubah jantung. Ini perhatikan cara kita membantu orang lain dengan kalimat la ilah. Jangan nanti kita dipanggil, dibawa ke rumahnya untuk mentahlilkan hajat dia. Bertawasulankah, bertahrim, bertahmidkah? Maka di sini potensi la ilaha illallah adalah jembatan penghubung kita kepada Allah. Jadi di saat kepala diarahkan ke jantung, lam alif ini kontak batin, berdirinya sir pada markubah la ilaha. Nah, disinilah maujud orang yang berhajat tadi, ahlul bait, jasad pergi ilaha tadi. Disitulah kita melihat dan membayangkan orang yang ahlul bait yang butuh pertolongan. Ilaha, ilah masuklah ke hati, Allah baru sampaikan ke batin, yaitu zat yang menggerakkan jantungmu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kita berangkatkan perantara tauhid diri kita kepada Allah. Tauhid itu nyata pada diri. Di saat la illa, di saat il itu jatuh pandangan ke kolom, laha itu jatuh kepada jasad atau orang yang berhajat, berarti pengganti jasad kita atau pengganti wazir, wajah penggantinya dia, gitu. Dia yang kita bayangkan. Ilaha illah. Nah, di situ kita melihat perbuatan ketunggalan Allah yang meminta kepada zat yang maujud batin Allah jantung untuk mengkabulkan permintaan orang itu. La ilaha illa Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, jelas makomnya. Jadi tidak boleh menempatkan suatu kalimat yang hidup pada suatu wujud yang tidak bermakom. Nah, di sini para jemaah sekalian. Jadi kalau kita mengamalkan suatu ilmu, bukanlah di saat menjalankan itu harus ada keputusan, harus melalui keputusan makrifat di dalam kalimatul haq la ilaha illallah. Jadi tidak boleh menjalankan atau mentajalikan sebuah makrifat di makom yang kita belajar mengambil keputusan. Harus diberangkatkan kepada la ilaha illallah. Bagaimana cara pemasangan sebuah ilmu, sebuah doa, sebuah hajat masuk dalam perbuatan Allah semata. Bagaimana caranya ini jatuh kepada perbuatan Allah semata? Inilah kita kaji. Afdalul zikri, afdolnya zikirmu, fa'alam annahu, setelah dengan aku, setelah mengenal aku, dalam la ilaha illallah. Jadi hanya dia yang bisa mengingat dirinya sendiri, dan dialah yang menjalankan ilmu batinmu, dialah yang bermakrifat pada dirimu. Kalau sudah kalimatul haq la ilaha illallah disambut oleh Rasulullah dalam maujud, Muhammad jasad yang berbentuk, Rasul rohnya berasal Allah dari Allah. Jadi kalau kita sudah melihat, baru kita melarikan marifatul ruhnya,
yang akan melakukan niat tadi, maujud Allah pada Muhammad, dikatakan Muhammad Rasulullah. Baru yang kedua, la ilaha illallah. Kemana? Apa amalannya? Jadi pasangkan dalam ilmu tauhid itu keputusan. Jadi mengamalkan ilmu batin setelah dapat hakikat daripada amalan, harus masuk ke dalam keputusan Allah, dalam keputusan hanya Allah, dalam ilahannya melakukan semata-mata kepada kita. Kenapa? Potensi dalam syahadat itu kita hanya menyaksikan dan seorang saksi, menyaksikan diri yang bersaksi menjalankan amanah Allah. Siapa diri yang bersaksi? Itulah dia sifat Allah dan zat Allah itu sendiri, yaitu la ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah. 7 dia. Jadi kalau dia sudah menjadi 7, berarti itu adalah sifat, perbuatan sifat, perbuatan Allah yang dilakukan oleh sifatnya sendiri. Itu yang dikatakan dengan sifatullah. Jadi bermakom Allah dalam izzatullah, mawujud Allah dalam sifatullah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah awal marifatullah, dalam Muhammad Rasulullah awal marifatul ruh. Jadi kerangka la ilaha illallah, mawujudnya Muhammad mim ha mim Rasul adalah batin, Allah adalah khadim, yaitu batin sir yang berdiri di dalam ini. Kalau dilah muncul, kalau sudah berdiri azalinya Allah, kolbi kalau orang bilang, rumahnya Allah, mata ilnya, alam lail itu adalah khalbi. Disinilah la ilaha illallah. Jadi kalau batin itu cepat dengan ma'rifatnya, mawasannya itu perbuatan Allah semata, dan cepat kita lakukan, jangan sampai kita yang sadar melakukan, karena tidak ada huruf di dalam itu yang mewakili kita. Insya Allah inilah keputusan Allah. Makanya dalam Islam, la ilaha illallah ayat tauhid paling tertinggi sebelum sholat, paling tertinggi sebelum sholat. Ingat para jemaah, tidak dihalalkan olehmu mengkadimkan sebuah ilmu kalau tidak hayat atau tidak kalimatul haq, yaitu syahadat atau pernyataan dan perbuatan satunya Allah dalam kalimat la ilaha illallah, dan diwujudkan permintaan itu melalui Muhammad Rasulullah dalam perbuatan kerangka diri Allah. Jadi kalau kita sebut dalam bahasa marifat, jasad Allah dalam la ilaha illallah, berwajah Allah dalam bermuhammadun Rasulullah, berkodrat Allah dalam Muhammadur Rasulullah, dan beradam Allah dalam Nabi Allah. Nah itulah yang dikatakan baginda Rasulullah adalah Adam, dan baginda wujudullah adalah Muhammad kerohanian, dan dikatakan al-sainatullah adalah perbuatan Allah dalam kemanusiaan. La ilaha illallah. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, kenapa semua amalan itu disandarkan dalam perbuatan Allah semata? Jadi kalau kita mengkaji Allah, baik apapun hakikat Allah yang kita kaji, tapi tidak bisa menyandarkan dengan kalimat la ilaha illallah, maka tetap kita mempersekutukan Allah. Ingat kata-kata saya, kalau tidak kalimatul haq, kalau tidak bisa menyandarkan hidup hayat nyatanya sebuah amalan itu dengan kalimat la ilaha illallah, dan dilakukan oleh Muhammad Rasulullah dalam kodratnya, mim kepala hadada, mim perut dal kaki, Rasul Allah. Kalau kita tidak tahu itu, berarti kita tetap mempersekutukan Allah. Maka dalam ilmu tauhid itu, dia bisa menampung segala atau 1000 ma'rifat, asal kamu jangan melakukan dan merasa kamu yang melakukan dalam kalimat itu. Sesungguhnya la maujudun illallah, tiada yang maujud melainkan Allah, itu adalah la ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah. Syahadat itu harus terlihat nyata, tidak ada yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu sifat manusia kepada Allah,
tapi yang nyata adalah sifat Allah kepada manusia. Yakin, berbuat di situ. Jangan lari dari syahadat. Apapun yang membawa kamu berilmu tidak bisa dijalankan dengan syahadat, sesungguhnya kamu sudah mempersekutukan Allah. Tapi kalau kamu katakan la haula wala quwata illa billah, maka buktikan kebilahan Allah pada kekuasaannya dalam kalimat la ilaha illallah. Gulung dan hidupkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa kalimatul haq. Ya, kalau sudah menjadi kalimat yang hidup, kalimatul haq, insyaallah qudratullah al-wujudullah wal mawjudun Muhammad Rasulullah. Kalau memang Tuhanmu Allah, adakan, wujudkan, dan lihatlah dia melalui mim, ha, mim, dan mawjudnya, yaitu Muhammad, rohnya Allah, roh Rasul Allah. Muhammad itu rohnya datang dari Allah. Itulah jiwa dan raganya Allah dalam diri kita. Kalau wajahmu wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati, kalau memang wajahmu adalah wajah Allah yang disembunyikan antara langit dan bumi, berarti ragamu adalah raga Allah semata yang dihibahkan kepada Muhammad, mim ha mim dal, wajah milik Allah. Kalau kamu bisa atau orang lain bisa memisahkan wajah Allah dengan jasadnya Allah, barulah dia bisa menganiaya dan membinasakanmu. La ilaha illallah wala na'mutu. Tidak ada kematian di jalan la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa mematikan orang yang di jalan qadar la ilaha illallah dan maujud Muhammad. Bagaimana cara memisahkan? Bagaimana cara memisahkan wajah Allah, wajahnya Muhammad dengan jasad dirinya Allah? Nah, disitulah ikatan batin kita kepada Allah dalam kalimat la ilaha illallah wa maujudun mullah dan Muhammadun Rasulullah. Jadi ingat, kalau Allahu la ilaha illallah, artinya sudah tidak lagi sandaran melainkan maujudullah semata. Ingat, la ilaha illallah raganya Allah, Muhammad Rasulullah adalah maujudullah, dan berumpama Adam dalam wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati, kerangka Allah dan kalimatul haq la ilaha illallah. Bawalah semua amalanmu ke dalam kalimat la ilaha, bawa semua niatmu dalam menjalankan la ilaha illallah. Dan ingat, perbuatan la ilaha illallah itu kalau sudah hayat dan wujud nyata adalah perbuatan Allah semata, bukan perbuatan manusia. Ingat, itu keputusan tauhid. Makanya menentukan, kalau tidak nyata wujud Allah dalam solatmu, tidak mewujud Muhammad sebagai imammu, maka belum dikatakan kamu solat. Seperti itu juga syahadat. Syahadat adalah menyatukan, syahadah langsung menjadi satu. Kalau la ilaha illallah, kamu akan tahu bagaimana satunya Allah dalam kalimat itu. Makanya azan diakhiri dengan la ilaha illallah. Insya Allah para jemaah, belajar kita dan belajar kita. Keputusan wajib. Amalan yang tidak berkeputusan, maka amalan itu diambil oleh akal dan digerakkan oleh nafsu. Tapi kalau dia sudah keputusan, maka dia tertata dengan baik. Ayat tertata dengan baik, kodrat tertata dengan baik, dan perbuatan Allah semata. Jangan hanya kita bercerita kita dekat dengan Allah, tapi tidak bisa menyatukan dengan kalimat la ilaha illallah. Jangan kita berkata semua perbuatan Allah, tapi kita tidak bisa menggerakkan Allah dalam kalimat la ilaha illallah. Dan jangan kita katakan hanya Allah menyembah dirinya sendiri, tapi kita tidak bisa menyatukan sifat Allah itu dalam diri kita, tidak bisa membuktikan la ilaha illallah itu dalam solat. Insya Allah, ingat, sebelum kita berzikir begitu juga. Kalau tidak nyata Adam duduk dan tidak bergerak Muhammad, maka tidak mungkin Allah dalam nyawa. La ilaha illallah. Kalau tidak hanya Allah kepada ilahnya Allah, maka belum dikatakan berzikir. Hanya Allah yang mampu mengingat dirinya sendiri. Maka wujudkan la ilaha illallah itu dalam zikir dan sebelum kau melakukan zikir. Insya Allah pegangan manusia bertauhid kepada Allah, la ilaha illallah. Kalau sudah ujungnya Allah, kalau sudah nyata pandanganmu, hidup ayat itu dalam dirimu, jelas rongga dan kodrat siapa, bisa kamu mengalihkan kodrat itu, bermi'raj kepada kodrat tersebut, maka itu adalah Allah semata. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum.
Kalau sudah dia pada dirimu, maka engkau adalah aku. Itulah syahadat itu. Insya Allah berkah para jemaah. Tidak ada gunanya amalan kalau tidak ada keputusan dari amalan tersebut. Barakallahu ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.